Di dalam tafsir begini, wasummiya Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa namanya? Ulama ngasih tahu bahwa li'annahu ab'adal masajidil lati tuzaru. Karena pandangan, pendapat ya, Nabi kalau dilihat dari Mekah belum ada masjid lain, baru Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa dzukhrana wa habibana sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu ta'ala ilan nasi kafah wa bayyanahu ma'alimat dinal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin jawabbar Allahumma shalli wa sallim sayyidil awwalina wal akhirin asyrafil khalifati al makhluqin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadiruna wal hadiratil kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala azza wa jal wa ta'ati rasulih waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qadiran 'alima. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Utamanya yang kami hormati pengurus yang ngurus masjid, ketua DKM Dewan Kepusingan Dewan Kerepotan Masjid Al-Mukarramul Muhtaram, yang kita menghormati Bapak Haji Edi Kurtubi SPD beserta rekan termasuk ya, yang hadir para alim ulama, para asatidz, para hujat, ibu bapak. Tak lupa yang kita muliakan orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Haji Amin beserta bunda istri beliau Ibu Hajah Siti Aminah. Kita doakan beliau biar sehat jasmani rohaninya, dan kita doakan pula anak menantunya pun senantiasa ya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk saya, kita semua yang hadir insyaallah taala. Hari ini tadi sudah dinyatakan oleh ketua DKM, sebetulnya pengajian tidak ada penutupan, cuman mengingat menimbang membungkus ya, kita hari ini berada pada tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah. Jumlah harinya 30. 10 hari lagi bulan Rajab hilang, masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan ke-8 hitungan bulan Hijriah. Di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, nanti program DKM akan dijelaskan. Habis Sya'ban Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Januari, yang selayaknya pengajian itu Jumat
malam satu pertama, mengingat kondisi cuaca, ya. Nataru, ya. Natal dan tahun baru. Maka kita berada pada Jumat malam 1 tanggal 9 Januari. Kalau dihitung ya, bulan depan, maka pengajian kita jatuhnya Jumat malam 1 tanggal 6 tanggal 7 Februari. Itu udah masuk tanggal 18 19 bulan Sya'ban, terlalu mepet. Maka malam ini terkategorikan sementara tawakuf, pengajian diundur. Insya Allah DKM nanti bulan Ramadan mungkin akan ada pengajian yang enak, biasanya menjelang maghrib ya. Kalau ngaji habis subuh bulan puasa kayaknya gue mah gak setuju. Habis subuh ngaji yang kagak baik ya. Habis subuh mengaji Quran. Kalau ngaji taklim kayaknya ustaznya dia asem ya. Mendingan menjelang maghrib pengajian detik terakhir ya. Menjelang tok. Ya. Atau habis isya atau sebelum isya. Sidang majelis yang mulia, hadirin mahadirat, para asatidz, para hujat, para alim ulama. Masih dalam kondisi bulan Rajab tanggal 27 ini. Di bulan Rajab ini ada peristiwa agung, peristiwa akbar. Malam ini sekalian pengajian ya, sampai nanti pukul 7.30 mungkin selesai. Karena malam ini juga kaum muslimin di mana-mana pada sibuk, Pak. Saya jam 8 kurang seperempat harus meninggalkan Cikarang menuju Ujung Harapan lewat Sumarekon. Di sana ada haul satu desa. Desa. Mudah-mudahan bagi waktu ya. Sebetulnya ini kondisi kurang enak Pak Haji Amin ya. Tapi apa boleh buat daripada tidak ya. Maka saya mohon kepada Allah, ya Allah jangan dimatiin dulu saya. Ustaz aja ngeper mati, lo yang baru 2 kali ngaji udah siap soal. Ya. Satu, emang dosa masih banyak. Kedua, bini masih muda, itu yang berat. Kalau bini udah rada-rada tua maka disambut kan. Kita ngomong dari hati yang paling dalam aja, jadi tidak ada rekayasa, ini fakta. Silakan Pak maju. Judul ini pengajian sehubungan masih dalam suasana bulan Rajab. Judulnya begini, Isra Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Salah satu bukti adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan kebesaran ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Mari kita niat iktikaf. Mohon yang punya mulut berbunyi. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu bihi. Saya niat i'tikaf dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya, di dalam masjid. Hadirin kaum muslimin, ngaji sama makan sama itu nilainya. Tidak ada kata berhenti, betul. Orang yang berhenti makan berarti mati. Ya, yang gak kerja aja doyan makan, apalagi yang rajin kerja. Oleh karena itu, pada bulan ke-9 hitungan bulan Hijriah ada bulan Ramadan, bulan raksasa itu, bulan yang tak terkalahkan oleh bulan lain. Itu bulan candra di muka. Maka ini bulan Rajab ada latihan puasa sunnah, ada latihan sholat sunnah. Saya pada malam ini sedikit nyenggol nih, berbicara Isra wal Mi'raj di telinga, di pikiran kaum muslimin bukan barang baru, betul Pak. Tetapi tetap Isra Mi'raj kita laksanain, kita rayain, kita adain. Sebab ini Isra Mi'raj hubungannya
buahnya sholat 5 waktu. Tidak ada artinya pergi haji, pergi umroh tiap bulan, sedekah seabrek-abrek, puasa rajin kalau nggak sholat. Maka sholat ini biayanya gede. Bab ngambilnya di langit ke-7. Kalau kita lempengin nih ke bawah, berapa ribu kilometer kira-kira itu antara bumi sama langit ke-7 ke Ars. Kalau dilempengin sampai nggak kira-kira itu ke Venezuela? Lewat 20 miliar lebih. Berarti supir ada 7 yang mati itu. Kecepatan cahaya. Betul. Makanya sholat 5 waktu berat. Perjalanannya jauh. Puasa bisa kita lakukan dengan cara tidur, betul. Sedekah kita ngirim, nurusin tuh. Bersedekah tuh nggak banyak 2 miliar. Yang ngasih sedekah tidur. Kalau sholat, wudu. Ini ada Isra, ada Isra itu perjalanan horizon. Ya. Artinya hablum minanas, from the house to the mosque. Begitu ya. Lu biar pinter ngapa jadi orang. Udah tolol miskin. Hancur, Sim. Tolol miskin, rumah jauh. Bini ngambek mulu. Kiamat lu, Sim. Gak deket kiamat. Jadi Isra-nya kita nih from the house to the mosque. Dari rumah kerjaannya ke masjid. Itu Isra, perjalanan darat. Kapan mi'rajnya manusia? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Hasil sholat kita itu yang naik ke langit. Yang sembahyang di rumah kagak naik-naik. Hasil sholat yang mentok di kusen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi wa bi barakati ulumi wa bina wa bikum fid dharaini amin. Angkat tangan yang punya tangan. Mata kita lihat telapak tangan, ucapin kalimatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul. Time is soul. Waktu adalah nyawa. Jangan main-main sama waktu. Ujung-ujung kita kelindes waktu, tahu-taunya kita mati gitu. Baru kelihatan dah amal soleh timbang 3 kilo, amal soleh 1,5 ton. Siapa yang mau bayarin lu? Kalau ditanya peristiwa Isra Mi'raj, meskipun kita tidak tahu persis, tapi kuping kita masih basah dengan perkataan ini. Nabi pada usia berapa tahun sih di Isra, diperjalankan dan diangkat ke langit? Ulama dengan keilmuannya yang full, kita timbang baca. Di dalam kitab Nuruz Zalam ala Manzumati di Aqidatul Awam, ulama besar Indonesia di abad ke-18, beliau wafat 1889, menyatakan wa kam umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi perbandingan pelajaran, Pak. Berapa usia Nabi waktu beliau di Isra Mi'rajkan? Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan angkasa. Ini yakini Nabi matanya melek dalam keadaan bukan tidur. Biar tahu loh, Dabul, bukan mimpi Nabi, melek dalam keadaan terjaga.
Wa kana umruhu, ini jadi tolak ukur sama kita Pak DKM. Saat itu umur Nabi diangkat derajatnya usianya 51 tahun. Ya. Wasamaniyata asyhur 8 bulan. Wasalasata asyara yauman 13 hari. Segitu dulu dah ilmu mah banyak-banyak juga. Umur Nabi waktu di Isra Mi'rajkan ini proyek Allah. Proyek yang gak gagal, Pak. Nggak ada KPK turun tangan di sini. Proyek Allah satu melarang. Umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. Kita bisa ngitung. Coba hitung boy. 51 tahun, 51 angka itu 5 sama 1. Tambah 8. 59. Tambah 13. 72. Ini angka 72 jangan dipasangin lo. Zaman lo dulu dipasangin Pak Haji. Ini monyet ini. Apa baik orang Indonesia nggak boleh ada yang orang gila masih ditanya. Dia aja gila. Jadi yang nanya orang sadar, nanti orang gila. Gila dua-duanya. Pada usia ini Nabi diangkat. Maka angkanya yang nulis Allah. Nggak meleset ini. Jadi 72. 7 sama 2. Kalau malam ini kita lem. Jadi 9. Ya. 9 itulah ciri angka tanda sholat 5 waktu. Orang yang sholatnya benar nilainya 9. Bocah, anak kita, cucu kita sekolah nilainya 9. Akep apa iyek? Akep, atik ya. Cakep apa jelek? Anak raja. Padahal bapaknya RT itu. Pengen punya angka 9. Susah payah Haji Amin bikin masjid. Lu nih dagul yang ramein. Ustadz boleh mati, tapi Al Amin always live forever, ya bro. Nah, kejadian ini Al-Mu'tamadu sudah menjadi konsensus kesepakatan annahuma bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu rangkai, ibaratnya pala sama peci. Ya, waqa'a yaqzatan, terjadinya Nabi melek, bukan dalam mimpi. Kita nggak perlu mimpi kenyataanmu. Betul. Mimpi apa yang kita kehendaki? Hari ini kenyataan. Kemarin ya, kenangan. Besok harapan. Tahu lu sih besok bakal mati. Orang malaikat udah ngincar yang muda-muda sih. Yang tua mah dia matiin, dia mati sendiri. Ya, yang mana-mana yang tua-tua nih. Sono ngeliat kemari enggak. Jangan main-main lu pengajian. Nanti Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz tapi belum sempetin. Doanya pendek itu kalau pengen ngaji. Allahumma paksain. Dari Bandung gua sim kemari, sim hujan enggak habis-habis. Ukuran manusia mah agen ya, mendingan iya mama ini umah. Dia mama bini di rumah akap. Tapi kewajiban. Dengarin. Kejadiannya bagaimana Ustaz? Waqa'a ma'an. Bareng perjalanan darat, letter E jadi kayak siku. From Mecca to Yerusalem. Tadi udah disinggung oleh ketua DKM. Pak, sampai kiamat Yerusalem enggak bakal rapi. Saya terus terang Pak Haji Amin setengah nyesel. Tadinya enggak pulang dari Saudi. Sebelum gua ke Palestina, gua pengen ke Masjidil Aqsa, sip. Sebab dari Saudi deket. Memang dari kampungan lu. Mana ngelewatin Citarum, najis ya. Pengen Pak Haji, saya ke Palestina. Saya mau ke sono pengen ngeliat batu aja, di batu yang kayak kebo.
ketika Mi'raj itu batu ada di Masjidil Aqsa. Sampai sekarang ada enggak? Itu batu ngomong, ya Rasulullah, aku ikut. Batu pengen ikut Mi'raj. Lalu umat Islam diundangnya namanya ada Ustaz Isra. Ayo pagi Pak, ayo jalan duluan dan ntar gue nyusul kagak, jalan kagak. Emang anjing pada manusia ya. Gue pengen lihat batu Sim, gue mau cek tadinya mah itu. Di batu ngapung Sim atas izin Allah. Nabi naik di batu sama buruk. Itu batu masih ada enggak? Bersatu dijual sama katanya. Zaman sekarang kacau Pak Haji, negara orang diaku aja. Pak nih Israel, kamu bergeledek Pak, doain. Ya, jangan sampai kemarin Israel. Kesian Pak di Palestina. Baru-baru duduk Pak, kentut juga susah. Banjir Pak. Jangan dilihat Kalimantan dan Sumatera mah belum berapa. Belum banjir sama air sama lumpur, orang mah senjata Pak. Kita nggak ditembak dia pada mati, kita nggak ditembak udah pada lemes. Apa lemesnya? Puasa lagi ya. Asal dengan puasa kayaknya apa banget ya. Yang imannya tipis kayak kulit bawang. Saudara, di dunia harus berubah nih, siapa yang jadi malaikat? Kita doain Prabowo biar ada berani dikit ini. Bukan berani apa-apa. Ini wakilnya lembek banget, wakilnya ini kayak ayam makan karet. Kan jadi wakil gue ya. Nggak sinergi gitu Pak, laki bininya nggak imbang. Jadi nggak kompak kok keteban. Saudara hadirin, Subhanalladzi asra bi abdihi, itu bukan bil abdi. Abdunya tuh nakiroh dalam ilmu nahu, namanya indefinite pronouns. Nama yang nggak disebut bi abdihi. Siapa bi abdihi? Sasaran utama itu Nabi, haknya itu domir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bukan bil abdi. Nakiro kalau bil abdihi, nakiro bil abdi ma'rifah. Arti gini, peristiwa Isra Mi'raj cuman setahun seumur hidup dunia ini satu kali terjadi sama Rasulullah. Kalau ditanya bagaimana umatnya bisa nggak Isra Mi'raj? Bisa, meskipun nggak kayak Nabi. Bagaimana Isra Mi'rajnya umat? Isra'nya dari rumah ke masjid. Lah gue pukul 5 kurang seperempat ke sini. Lu kan komat nongol kunyuk. Ya. Dari rumah ke masjid. Orang yang nggak pernah ke masjid berarti dia ingkar sama peristiwa Isra. Katakan itu. Gitu Sim. Di masjid dibangun miliaran. Boro-boro dah orang jauh mah, lu aja anak cucu mantu datang. Betul? Nah Mi'rajnya kapan? Nggak mungkin kita terbang, emang kita turunan Batman. Hasil sholat kita yang naik. Mudah-mudahan sholat kita sampai ke langit. Sebab satu-satunya amal ibadah yang langsung diterima oleh Allah lewat malaikat sholat. Sholat hari ini juga nih kita sholat, malaikat ngeliatin. Si A sholat mah ya Allah nonggengnya begitu amat itu. Itu sujudnya romanya kayak kebo depak. Ditunggu hari ini dibawa ke langit. Ya Allah nih pulan sholatnya begini-begini. Maka as-sholatu imaduddin. Sholat nggak gampang ini sholat. Bangun masjid miliaran orang masih kuat. Tapi ngisi masjidnya yang berat. Betul? Lah. Ini asal ngaji begini penyakit bererot. Lu enggak ngaji din, pala kayaknya lanjung banget din. Pala lanjung asal ngaji, perut enek. Coba kalau lagi dangdut lah. Wah. Nawel ngasih duit ke tete-tete biduan ini. Najis naudzubillah min. Hadirin, kita lihat tafsirnya nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya objek pertama buat Rasulullah. Tapi tidak Rasulullah doang yang bisa Mi'raj. Kita juga bisa. Cuman Mi'raj kita melaksanakan hasil dari pertemuan Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Lailan. Dengerin.
malam hari. Orang kalau mau sukses main malam. Di malam hari tadi tuh. Assalatu wassalamu alaik. Ya, ujungnya ada tuh. Tarhim. Wana sunyam. Manusia molor, lu bangun, Din. Lu molor. Enggak bangun-bangun, usaha kagak. Bangun malam nih, ambil air wudhu, ya Allah. Minta sama Allah, jangan minta sama DKM. DKM-nya pusing. Apalagi sama RT mah, sampai geledek RT. Minta sama Allah. Ya Allah, hidup gini-gini aja ya Allah. Bini masih yang ini juga ya Allah. Lah minta sama Allah, kata malaikat, lu mau kemana, Din? Yang ada yang ngurus repot. Ya. Malam hari kapan? Sepertiga malam. Coba boy, anak muda, hei. Minta lu, ya Allah. Proyek begini-gini amat, minta yang halal. Jangan sampai kena KPK kita. Tolong lu. Cari yang halal, biar dari duit biar banyak asal halal. Gitu. Ini dikasih otak sama Allah, pikir dong. Jangan suka nyubit orang, kalau dicubit rasanya sakit. Betul. Terjemahan tadi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad Sallallahu. Kalau kita berbicara, saya nggak ada acara, saya membuat latar belakang kenapa Nabi diangkat ke langit. Ini ada gara-gara aja, boy. Ya. Dulu kan sebelum masjid ini kantor Pak Jamin, ya. Orang belum tahu lu mau tuanya sembahyang, wudhu aja. Wudhu apa? Air apa bures? Gara-gara lu wudhu, bures air. Dikit aja air mah. Asalnya kantor ini. Dibikin masjid. Makanya tidak ada kejadian di dunia ini tanpa sebab. Maaf ini bapak-bapak. Tanya sama anak sekarang no, yang masih kecil no. PKI. Lu mau ngalamin. PKI yang salah apa rakyat Indonesia yang salah? PKI. Masa kita minta maaf sama PKI? Lu mau nggak tahu lu mah. Gue tahun 66 jalan kaki dari Lemah Abang ke Bekasi dulu, Pak Haji. Nggak ada beras. Yang ada itu makanan kuda apa namanya itu? Bekatel. Demo dari Lemah Abang SD1 sama Lurah Karim tuh, almarhum. Jalan kaki ke sono Pemda lama. Turunkan beras. Zaman Soekarno. Turunkan beras. Nggak ada beras, Pak. Sekarang ya sama, ada beras mahal. Sekarang nyari minyak kita aja nggak ketemu, Sim. Apalagi minyak lu. Minyak kita susah, Sim. Minyak kita susah. Ya maaf ini di Republik ini kan negaranya makmur, subur. Negaranya tapi nggak makmur. Siapa ini pemimpin besok? Ganti presiden kali besok mah kali. Dari mulai Republik sampai ke bupati-bupati belangsak kita, Pak. Benar gak? Boro-boro mikirin rakyat, bupati mikirin sendiri juga di jaket kuning. Ya. Makanya kita umat Islam udah pada pintar lu. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam syarah tafsir Munir di Ma'alimit Tanzil. Ay tabarra'a anis syariki min sirihi abdi. Perjalanan Nabi Muhammad ini lepas daripada musyrik. Sebab ini proyek Allah. Allah mau ingin apapun bisa. Tidak ada yang bisa men-stop proyek Allah. Ya. Terus minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Ini jaraknya berapa kilo, Pak? Saya Pak Jamin terus terang pengen balik ke Masjidil Aqsa. Saya ngomong sama bos saya dulu tahun 1986. Beliau itu pangkatnya kalau polisi bintang 2 apa namanya? Majen. Dia bilang, ya koi, ane buka Aqsa. Lala Mukhtar, ente bukro pulang. Arab emang rada merugul Arab. Gue maksud gue kalau dari sana kan deketan di Cikarang kan jauh. Biarin gue nyogok berapa kek. Bukro, ente reda, ente pulang. Kalau ente mau ke lagi, tugas kita habis 2 tahun kontrak. Kayak kagak gue ke Saudi ya.
Tapi alhamdulillah Pak, umroh dapat. Pengen ke Masjidil Aqsa. Di dalam tafsir begini, wasummiya Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa namanya? Ulama ngasih tahu bocah li'annahu ab'adal masajidil lati tuzaru. Karena pandangan, pendapat ya, Nabi kalau dilihat dari Mekah belum ada masjid lain, baru Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh, lah belum ada Cibeber waktu itu. Warkop belum ada. Itu ya. Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan nggak langsung aja dari Mekah? Kita boleh berpikir begitu, tapi proyek Allah tidak ada yang ganggu gugat. Kata seorang pakar Yahudi, dengerin, pakar Yahudi nih, Yahudi Mekah, namanya Abdullah bin Salam. Ini pentolan Yahudi. Beliau masuk Islam. Kita orang Islam, Yahudi. Ya salah. Ngakunya KTP Islam, ngaji embung. Yang kata bid'ah itu kan keponakannya iblis. Kata Abdullah bin Salam, siapa beliau? Orang yang wafat tahun 663 Masehi. Sahabiyun. Dia sahabat di luar yang 4. Asalnya Yahudiul asli. Blongkotan dia, Pak. Biang keloknya Yahudi. Tapi berkat kepiawaian Rasulullah, maka beliau masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Salam? Qala fi hadratin Nabi. Beliau kena Yahudi, dulunya aprak-aprakan kemana-mana. Sekarang masuk Islam, pengalamannya banyak. Maka kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, dia baca, kenapa Aqsa? Mi'raj dari Masjidil Aqsa, enggak langsung dari Mekah aja Ka'bah. Kata beliau Yahudi, li'annahu wasatud dunia. Sebab itu Masjidil Aqsa usur-usurnya dunia. Diusur-usur. Lihatlah kalau orang lagi enak. Ada nggak orang enak megang dengkul? Enak banget perut bah. Orang gila itu. Pasti ini nih. Ya Allah. Usur-usurnya dunia. Kata Abdullah bin Salam, la yazidu syai'an wa la yanqusu. Tepat lempeng banget, Pak. Antara Masjidil Aqsa ya, itu kalau ke atas lempeng ke surga. Kalau di sini mencong, Pak. Makanya orang nafsu sama Masjidil Aqsa. Lihat Netanyahu. Jangan dipikirin, Pak. Kayak apa Ustadz itu Masjidil Aqsa? Itu tanah Masjidil Aqsa dari surga di bawah. Tanah kita kan dari urugan Rio. Beda. Lalu malu urugannya comberan. Sama orangnya panas aja. Itu Masjidil Aqsa itu tanahnya dari surga, Pak. Nih. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, betul wahai Abdullah bin Salam. Dia udah aprak-aprakan ke Masjidil Aqsa, sadaqta. Ya. Kenapa? Dari Masjidil Aqsa lempeng ama langit, lempeng ke surga, aqrabu ila sama. Dari Masjidil Aqsa ke langit lebih dekat daripada di Masjid Ali Abdul Amin. Bisa begitu, Pak. Otak kita nggak sampai. Udah diukur sama Nabi. Jadi Nabi naik ke langit dari Masjidil Aqsa. Lebih dekat ke langit. Sama juga begini, Pak. Bapak punya rumah, genteng pecah. Bapak pasti naik tangga. Gentengnya di depan, yang pecah. Kira-kira naik tangganya di sini apa di sono? Sono yang dekat. Ya, rumah lu gentengnya pecah. Lu naruh tangga dekat genteng pecah apa di pilar naruhnya? Kebangetan tolol lu ya. Dia dekat genteng pecah, kapan gampang naruhnya ya. Ini kan setelah kejadian dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh diukur dari Masjidil Haram. Lain negara, Pak. Jangankan ke Masjidil Aqsa, ke Iran aja masih jauh. Saya tinggal di Dahran. Dahran itu
kota yang mendekati Iran, tapi masih Saudi. Dari kota saya ke Riyadh naik pesawat terbang 1,5 jam. Berapa jauhnya tuh? 1,5 jam naik pesawat. Dahran Riyadh. Jauh Pak, Saudi itu besar sekali. Cuman barangkali ntar Saudi diambil lagi sama Presiden Amerika ini. Copet juga itu dia. Nggak boleh ngeliat pulau. Ini Pak, Venezuela ini minyak terkaya di dunia. Maduro ono Pak, Maduro. Aduh, Amerika sumber geledek Amerika ya. Besok Indonesia intel. Lah Indonesia mah sogok begitu kayak Pak, nyerah udah. Asal aja sembako kayak Putih Belanda apa 350 tahun. Kata Belanda, Picung. Di mana Picung? Kamu orang mana? Sana Bapak. Ini BAK, roti. Pada begitu orang Indonesia mah. Sana Pitung Pak rumahnya. Ya kamu jalan duluan. Begitu jalan ditembak dia mati. Tembak mati. Munafik. Gampang disobok orang Indonesia mah. Hadirin kaum muslimin. Ya. Jadi Masjidil Aqsa al-abadu minal ardi. Ukurannya ke langit, naik dari Masjidil Aqsa lebih dekat. Kita nggak pernah membuktikan itu, nggak bakal sampai pernah ngukur. Ya. Wa aqrabu ila sama. Jarak dari Masjidil Aqsa ke langit itu lebih dekat. Wa huwa masjidun, ya, Baitul Muqaddas. Sumia Aqsa, dinamakan Aqsa li'annahu ab'ada masajid allati tuzaru wa tutlabu bihal ajru minal Masjidil Haram. Maka Pak sampai sekarang hadis sahih, orang yang sholat di masjid di Mekah, Al-Ka'bah, sholat dohor sekali atau asar sekali, ganjarannya 100.000 kali sholat di warung koba. Makanya maaf ini Pak, besok panjang umur insya Allah kita masuk bulan Ramadan Pak Jago. Jadi ayo Pak, jangan capek-capek sholat taraweh bareng. Bila perlu nih proyek program masjid, ya Halimatul Amin, bulan Ramadan besok panjang umur insya Allah. Setelah tanggal 21, shop pertama 36 rakaat. Nah, banyak amat Ustaz. Lu berapa lu? 21 belakang. Yang 8 belakangan lagi. Yang gak terawih ikat di pintu. Sebab terawih di Indonesia tercepat di dunia. Biangnya mah Jawa juga ini. Jawa biangnya mah. Terawih 8 menit berak aja 1,5 jam. Ya. Jangan ya. Biar cuma ninah cepet banget nggak enak, lambat banget nggak enak. Yang penting cuma nih apa cuma ninah ada jarak antara ruku sama sujud. Besok jangan sampai batal sholat tarawih. Puasanya kita kerjain siang hari, malamnya tarawih. Kadang-kadang yang puasa rajin tarawih cuma 3 hari, saya nggak percaya siangnya enggak puasa, malam rajin tarawih. Gue mau lihat batang hidungnya. Yang puasa aja tarawihnya gerak, maka lihat dah. Bumi Indonesia ini teraneh. Di bulan puasa kadang-kadang bumi ngelebarin Pak. Ngelebarin bulan puasa. Tanggal 1 masjid kecil banget. Tanggal seminggu dah. Enggak. Melar gitu Pak. Gua ngomong salah nggak sih ini? Bisa begitu alam Indonesia itu Pak. Cuma turunan udah. Ya. Jangan ya pertahankan sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Kalau sekarang tarawih 2026 8 rakaat, mungkin 2030 tinggal 1 rakaat setengah. Nggak ada yang bisa mempertahankan. Ini maaf ya, ajaran. Saudara hadirin kaum muslimin, kembali kepada apa ini? Yang dimaksud Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panjang ini cerita Isra Mi'raj. Nggak selesai 1 minggu kita cerita. Intinya apa yang disampaikan oleh seorang ulama dalam sebuah syair, namanya ulama ini yang terkenal Syekh ya Zainul Abidin Al-Iraqi. Ini orang Irak yang sekarang jadi rame perang antara Sunni sama Syiah. Jadi di Arab itu perang mulu Pak.
nggak ngerti. Masih enakan di Cikarang hidupnya susah kayak anteng Pak. Susah aja anteng. Lu nggak kerja Din? Enggak. Makan nggak tahu. Enak banget orang ini sama ya. Ada. Cukup 5.000 gado-gado cetrok Pak. Aman gitu aman. Ya gitu susah kayak aman di sini mah. Hadirin kaum muslimin, ini dalam sebuah syair dikatakan wa asra bihi rabbi minal hijri laila. Itu orang pintar bikin satu puisi ya, nagom namanya. Tuhanku Allah Subhanahu yang telah mengisrakan Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita kalau mau pengen derajat naik main malam. Bu, main malam Bu. Woi, siang gerah. Bu, main malam. Bocah udah tidur. Bocah masih melek mah gerah. Lu baru sadar lu ya. Dari tadi gua ke sono lu mah kagak mau ngikut omongan gua pisan. Ya. Jadi Tuhanku yang telah mengisrakan Muhammad dari Hijr Masjidil Haram. Terbangnya dari Hijr Ismail Ka'bah itu. Pada waktu malam. Maka mainkan malam. Ya. Di waktu malam, di waktu sunyi. Itu doa kita lebih cepat dibanding kita berdoa dibanding waktu siang atau pagi. Ya. Maka di bagian nyanyian ini wa asra bi rabbi minal hijri laila. Itu qasidahan itu dilaguin itu. Ini syair. Ilal masjidil aqsa liru'yati hanani. Langsung kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa guna memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi kalau kita lihat gara-garanya panjang ini malam ini mungkin pada kesempatannya kita cerita. Jadi diangkatnya Nabi karena doanya langit. Maka ada yang menyatakan Pak Haji, langit itu laksana bapak. Bumi laksana ibu. Yang menderita ibu apa bapak kebanyakan? Ibu. Ibu banyak menderita. Nah, tai ada di bumi pada di langit. Comberan ya. Bangke di bumi. Maka Soneta bikin lagu bagus itu. Langit bagai atap rumahku. Gue bisa nyanyi toh ya. Cuman gak rekaman doang, gak laku. Langit sebagai atap rumah. Dan bumi sebagai lantainya. Betul nggak? Yang banyak keinjak bumi apa langit? Tuh lihat emak mah Pak Haji. Gue nggak sanggup jadi perempuan, nggak sanggup. Nah, kita punya anak berak. Belum pernah laki nyebokin itu. Bapak mama lagi makan Pak Haji. Anak berak. Kata laki, ya. Lah bapak mah ongko-ongko aja gegarasin. Lah emak nyebokin. Tuh emak menderita. Makanya gue pesen kalau mau ngasih duit jangan sama bapak, sama emak. Emak ngelahirin anak apa teregeng-regeng. Sampai ke bawah keringet sem. Bapak mah nggak pusing cuman begitu gitu. Mikirin bayarnya sih. Buyang juga cuman nggak beban. Mana duit ini ya mana sesar anjing ya. Akibat perbuatan laki juga itu. Maka perbuatan laki berbalik ke laki juga sih. Iya. Betul. Mak lihat coba. Nyebokin anak. Makanya mama biar sayang. Gue pesen sama anak mantu saya ngomong begitu Pak Jamin. Emak lagi makan enak-enak nyebokin bocah. Bocah beraknya mencret sih. Yang namanya mencret kan belepotan. Lagi makan nyebokin bocah. Bapaknya mah ongko-ongko itu. Gagas saja. Lebih nyebokin plek. Namanya lagi makan nyebokin gak cepet. Nangkut juga tai dikit mesti. Makanya makan lagi ibu. Kata ibu ini masakan tambah gurih amat. Tabur tai toh. Tai bocah gurih sih. Makanya lu sama emak lu ya kan. Bukan berarti enggak sayang sama bapak, sayangi emak dulu. 3 kali emak menyayangin. Baru bapak, betul. Ya. Kamal Badri
Fidajin minal laili qadsaro. Peristiwa Isra di malam itu Nabi naik ke langit. Bapak lihat nggak penerbangan Apollo Soyuz, Apollo Amerika Soyuz itu Uni Soviet. Itu terang. Dunia terang, Pak. Nabi naik buruk ke atas langit, dunia terang waktu itu. Lu mah belum ada, Din. Gua aja belum ada. Nah, Indonesia tahun abad ke-6 jadi apa, Pak Haji? Masih hutan belantara. Abad ke-6 ini Pulau Jawa sama Sumatera masih satu. Sebab kata nenek saya, meledaknya Gunung Krakatau tahun 1902. 1902. Berarti sebelum 902 Pulau Jawa sama Sumatera nyambung. Mungkin dulu Sumatera nyambung ke Malaysia. Karena perubahan zaman meleduk Krakatau lah sampai ke Lemah Abang biji batunya. Nah, sekarang juga masih ada anak Krakatau, anaknya sekarang pada ngamuk ini anaknya. Orang bapaknya geblek, anaknya gila. Ya, Krakatau kan meleduk. Kamal Badri Fidajin. Itu terangnya Nabi naik buruk. Dunia terang, Pak. Minal laili qadsaro. Di mana menerangi perjalanannya di waktu kelam malam. Dunia terang, Pak. Melebihi terangnya bulan. Ini kan belum ada fakta netizen, belum bisa bekerja waktu itu. Sama siapa Nabi naik ke langit? Dari mulai Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Jibril Mikalu ma'hu yasiron. Dikawal Jibril yang malaikat, Nabi yang laki-laki aja perjalanan dikawal. Sebelah kanan malaikat, sebelah kirinya Mika. Ini dua malaikat nih. Kenapa malaikat Jibril bukan malaikat Israel dipanggil? Bahaya kalau Israel diajak. Lah bisa ditewas kita tengah jalan. Cekek kita. Jibril itu kan kalau kata di pemerintahan Departemen Penerangan. Dia mah tahu alamat, dia mah Google kemana tahu Jibril yang bawa wahyu informasi. Zaman Soeharto kalau kata Jibril itu Harmoko. Kenal? Apa kata Bapak? Begitu pun ngomong dia mah orang ngejilat baik. Harmoko ingat Pak Haji. Iya, kalau kata Harmoko, apa kata Bapak saya sampaikan. Dia mah ada kata-kata Soeharto, mati lu, mati dia mah. Dia mah orangnya begitu emang rada-rada. Jibril satu malaikat yang tahu pelosok manapun. Sebab dulu dia juga membawa wahyu. Kalau kemana-mana sama orang yang tahu alamat lagi. Sekarang juga udah ada teknologi Google, namanya Google. Cuman Google kadang-kadang enak juga Pak Haji sambil geledek kadang-kadang. Nah kita aplak-aplakan ke ronggos-ronggos. Nah gue mah gara-gara Google jadi, lah Bang kemana Bang ini? Ini Pak Google Pak, jangan percaya mulu. Kata Google ke depan sedikit 300 meter kiri, awas comberan. Ketebur bisa tidak ya? Sial juga tuh Google. Enggak pakai Google. Ribet pakai Google, tambah ribet kata gue mah. Jadi Jibril ini malaikat yang tahu alamat. Kemana-mana kudu jelas. Kemudian Mikail. Mikail ini malaikat yang ngasih rezeki. Kemana-mana sama orang yang bawa duit. Ya, lu diajak sama orang kaya, mau nggak kemana-mana? Mau. Kadang-kadang yang ngajak miskin, yang ikut orang belangsak. Kemana-mana kudu bawa duit supaya di tengah jalan tidak kesasar. Tuh ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi dalam keadaan melek, bukan dalam keadaan tidur. Ya. Jadi jangan punya keraguan peristiwa ini. Kalau orang yang memahami Isra itu wajib percaya. Ya. Kalau Mi'raj, ya. Nah, ini kan banyak ada ikhtilaf. Ya. Hukum mempercayai Isra wajib. Kalau tidak mempercayai Mi'raj itu fasik. Enggak kufur, fasik, tau fasik. Fasik itu orang Islam yang berdosa. Maka pada kesempatan hari ini,
pada pelaksanaan pertemuan terakhir dalam rangka penutupan sementara, isi daripada bukan oleh-oleh, tapi memang buah dari Isra adalah sholat 5 waktu. Jadi kita berangkat dari peristiwa Isra dari masjid ke masjid. Maka seorang presiden, nah ini ya, ada nih seorang presiden di abad ke-12. Dia pernah jadi raja di Madinah, raja di Mekah, raja di Yaman. Umat Islam di dunia ini pergi hanya cuma 3 tempat. Ketiga tempat perginya yang patut. 1, ke rumah, Masjidul Baitun Yastur. Kita kudu punya rumah, tempat tinggal. Mau kemana bang? Pulang. Jelas itu, pulang. Kedua, Masjidun Ya'muru. Masjid yang wajib kita makmurkan. Mau kemana, Po? Laki Po kemana? Ke masjid. Orang perempuan asal laki ke masjid gak aman. Babalu mana babalu ke masjid? Adem, Po. Babalu kemana? Tahu gak jelas. Situ kali kegadanas. Hancur, Pak. 1, rumah. Kedua, masjid. Ketiga, kemana lagi umat Islam? Ke tempat yang dianggap perlu. Mungkin ke pasar, mungkin ke kantor, mungkin ke tempat pekerjaan. Kalau petani ke kebun. 3 tempat inilah ya layak bagi kaum muslimin. Jangan ditambah. Mau kemana lo? Tahu udah bang, saya kemana aja dah. Nah ini yang bangkainya nggak jelas.